posesif. Semua barang-barang sudah dipastikan, tidak ada yang tertinggal. Tanya Ryan ketika ia dan Arumi berjalan, melewati jalan setapak yang menghubungkan antara villa dengan lobi penginapan. Arumi kembali mengecek isi tasnya. Dompet, telepon genggam, sanitizer, alat tulis, dan alat make up. Semuanya sudah ada di dalam tas. Gumam wanita itu. Ya sudah, jika memang semua barang-barangmu tidak ada yang tertinggal, kita langsung ke auditorium. Di depan pintu masuk lobi, dua insan manusia itu berdiri, menunggu bus yang menjemput para peserta seminar. Meskipun jarak antara lokasi seminar dengan villa mereka cukup dekat, berkisar 1 kilometer, tetapi jika ditempuh dengan jalan kaki cukup menguras tenaga. Akhirnya Ryan memutuskan untuk menaiki bus shuttle yang disediakan khusus oleh pihak penginapan. Kebetulan lokasi seminar dilalui oleh bus tersebut. Suasana di dalam bus cukup ramai, sehingga para penumpang berdesak-desakan. "Permisi Pak, bisa tolong geser sedikit?" pinta Arumi pada salah satu penumpang, pria berambut pendek. Posisi wanita itu berada di dekat pintu bus. Ia dikelilingi oleh 4 orang laki-laki, membuatnya merasa risih dan khawatir terjadi tindakan pelecehan. "Brengsek, kenapa keempat laki-laki itu mengelilingi Arumi?" maki Ryan. Tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, pria itu berjalan menghampiri Arumi. "Ikut saya, di sana lebih aman daripada di sini." Arumi mendongakkan kepala. Dua insan manusia itu bertemu pandang. Lalu detik berikutnya wanita itu menurunkan pandangannya lagi. "Jika saya pindah ke sana, lalu dokter akan berdiri di mana?" "Saya akan berada di belakangmu," bisiknya seraya menarik tangan Arumi, melewati kerumunan para penumpang. "Hati-hati, perhatikan gerakanmu, jangan sampai menyentuh tubuh pria lain," ujar Ryan di sela-sela langkahnya menuju tempatnya semula. Setelah memastikan posisi Arumi aman dan tidak terjamah oleh pria lain, Ryan berdiri di belakang wanita itu. Kemudian tangannya memegang pegangan bus yang menggantung di atas kepala. Deg! Tubuh Arumi membeku ketika Ryan berdiri tepat di belakangnya. Posisi mereka terlalu intim hingga membuat wanita itu tidak leluasa bergerak. "Meskipun posisi kita begitu intim, tetapi saya janji tidak akan mengambil kesempatan dalam kesempitan," ujar Ryan lembut di telinga Arumi. Wanita itu pun tercekat. Aroma parfum woody menguar hingga ke hidung membuat wanita itu menjadi gelisah. Jantung wanita cantik berparas bak bidadari itu berdegup lebih kencang. Organ terpenting bagi manusia rasanya sedang berparade di dalam sana. Apalagi saat kulit mereka saling bersentuhan, menimbulkan gelenyar aneh menelisik hingga ke dalam jiwa. "Tuhan, gelenyar aneh apa ini? Kenapa aku merasa seperti tersengat aliran listrik?" batin Arumi. Iya dok, saya percaya dokter adalah pria baik-baik," sahut Arumi. Meskipun gugup, ia berusaha bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. 5 menit berlalu, kini Arumi dan Ryan sudah tiba di auditorium, tempat diselenggarakannya acara seminar nasional. Seluruh dokter berprestasi turut hadir dalam acara tersebut. Dari berbagai kota, provinsi berkumpul di Pulau Dewata. Selama acara seminar berlangsung, kita akan duduk berdekatan. Jangan sampai terpisah, sebab saya tidak mau kelelahan hanya untuk mencari keberadaanmu, ucap Ryan santai, memasang lagi wajah dingin bagaikan es yang tak pernah mencair. "Dasar bunglon," sikapnya berubah-ubah dalam hitungan detik. Gerutunya dalam hati. Anehnya lagi kenapa aku sempat tersentuh oleh perhatian yang diberikan olehnya. Waktu terus berputar. Tak terasa hari semakin senja. Acara seminar hari pertama berjalan dengan lancar. Seluruh peserta banyak mendapatkan ilmu seputar dunia kedokteran. "Halo, apakah dokter adalah perwakilan rumah sakit terkenal di kota Jakarta?" Seorang pria berkacamata mendekati Arumi yang sedang berjalan menuju pintu keluar auditorium. Seorang wanita cantik berjalan sendiri di tengah kerumunan banyak orang, menarik perhatian satu di antara ratusan peserta yang datang. Apalagi penampilan calon janda kembang itu begitu menggoda, pasti banyak kumbang yang berniat mendekati. "Benar, saya dari rumah sakit Persada," jawab Arumi. Seulas senyum terlukis di wajah memperlihatkan deretan gigi putih milik wanita itu. "Wah, itu kan rumah sakit bertaraf internasional yang sangat terkenal di Jakarta," seru pria itu. Arumi kembali tersenyum, tak menyangka akan ada seseorang yang mengenal rumah sakit tempatnya bekerja. Apakah sehebat itu performa rumah sakit yang didirikan oleh Firdaus, sehingga semua orang mengenal rumah sakit itu? Begitu pikir Arumi. "Oh ya, terlalu asik berbincang. Saya hampir lupa mengenalkan diri.
Pria itu mengulurkan tangan ke depan. "Saya Dr. Oka, perwakilan dari Rumah Sakit Geraha Indah, Palembang." "Saya adalah..." Belum sempat Arumi menyelesaikan perkataannya, seseorang pria berjalan tergesa-gesa ke arah mereka. "Saya Dr. Ryan. Untuk perwakilan dari mana, dokter pasti sudah tahu kan? Bukankah wanita itu sungguh memberitahu Anda?" Arumi dan dokter pria itu terkejut karena tiba-tiba saja dari ambang pintu Ryan berjalan setengah berlari menghampiri mereka. Sorot matanya memancarkan aroma permusuhan pada pria asing itu. Seluruh tubuhnya terasa terbakar oleh percikan api tak kasat mata kala melihat rekan kerjanya itu berduaan dengan lawan jenis. Pria asing itu tersenyum masam karena merasa terganggu oleh kehadiran Ryan. Kedua pria itu saling menatap satu sama lain. Sebagai seorang laki-laki, Ryan tahu bahwa pria asing itu berusaha mendekati Arumi, dan ia tidak mau hal itu terjadi. "Ayo kita pergi dari sini. Hari semakin malam jika terus berada di sini. Kita akan ketinggalan bus," ucap Ryan sambil menggandeng tangan Arumi. Arumi menuruti perintah Ryan. Ia tak melakukan penolakan saat tangan kekar itu menggenggam erat jemari lentik miliknya. Dokter Ryan benar-benar aneh. Aku tidak habis pikir dengan pola pikir pria ini. Kenapa bersikap seolah-olah aku ini adalah kekasihnya? Batin Arumi sambil sesekali melirik ke arah Ryan. Ia terus memperhatikan wajah Ryan. Netranya melihat rahang pria itu mengeras, bahkan genggaman tangannya semakin erat. Seakan pria tampan berwajah oriental itu takut bila Arumi kabur dari sisinya. Tampaknya dokter Ryan sedang kesal. Namun kenapa dia kesal? Memangnya aku berbuat salah apa? Lagi dan lagi Arumi bermonolog. Wanita itu tidak berani mengungkapkan apa yang ada dalam benaknya. Ia khawatir situasi akan semakin keruh apabila menyampaikan isi hatinya. Malam itu Ryan memesan taksi online untuk pergi ke suatu tempat. Masih mengenakan pakaian yang sama, pria yang menjabat sebagai wakil direktur rumah sakit itu meminta sang supir mengantarkannya ke sebuah kafe terkenal di kawasan Jimbaran. "Loh, Dok, ini bukan jalan ke arah penginapan kita," sergah Arumi ketika melihat kendaraan yang ditumpanginya melewati penginapan tempat ia dan Ryan menginap. Kendaraan roda 4 itu terus melaju tanpa berhenti sama sekali. Yang bilang akan pulang ke villa siapa? Perasaan saya cuma mengajakmu pergi dari tempat itu, bukan mengajak pulang ke villa, dengus Ryan. Pandangan mata lurus ke depan, ia sama sekali tidak menoleh ke arah Arumi. Ryan masih kesal sebab wanita yang duduk di sampingnya tidak memperdulikan nasihatnya. Baru saja ditinggal sebentar ke toilet, sudah ada pria lain yang mendekatinya. Memakan waktu sekitar 30 menit. Ryan dan Arumi telah tiba di sebuah kafe tempat para kaula muda-mudi duduk bersama, sambil menikmati live music dari salah satu band terkenal di daerah tersebut. "Ayo turun." Tangan kekar itu kembali terulur, membantu Arumi agar tidak terjatuh. Kafe itu cukup besar. Foto menu makanan dan minuman terpampang di dinding. Keindahan pantai Jimbaran menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing dan turis mancanegara. Arumi melangkah di sisi Ryan. Sepanjang jalan pria itu menggenggam erat tangan wanita cantik, bertubuh semampai. Bila diperhatikan dengan seksama, dua insan manusia itu terlihat begitu serasi, sama-sama memiliki paras rupawan. "Ingin coba duduk di sana?" tanya Ryan sambil menunjuk sebuah tempat kosong yang berjarak sekitar 10 meter dari pesisir pantai. Arumi menganggukkan kepala sebagai jawaban. "Boleh. Dari kursi itu kita bisa menikmati keindahan pantai Jimbaran saat malam nanti. Apalagi langit cerah dan banyak bintang di atas sana." "Oke." Ryan menarik kursi untuk Arumi sebelum ia duduk di tempatnya. Dari jarak 10 meter, sepasang anak manusia yang berbeda jenis kelamin itu dapat menyaksikan betapa indahnya pemandangan pantai Jimbaran saat malam hari. Seorang pelayan datang menghampiri, berpakaian seragam lengkap dengan celemek berwarna hitam. Tangan kirinya membawa buku menu, sementara tangan lainnya membawa pulpen. "Permisi, Bapak dan Ibu mau memesan apa?" tanya pelayan itu. Ryan menyerahkan buku menu ke hadapan Arumi. "Kamu pilih saja menu yang diinginkan. Malam ini saya yang traktir." "Lalu bagaimana dengan jatah makanan dari hotel? Bukankah kita masih dapat 1 kali jatah makan malam?" tanya Arumi polos. Meskipun hidup bergelimang harta dan memiliki suami kaya raya, tetapi ia tetap tak tega bila membiarkan makanan terbuang dengan sia-sia. Sebab dulu sewaktu Arumi masih kecil, wanita itu pernah merasakan kelaparan selama 2 hari. Sebab mendiang ayah kandungnya
tak kunjung pulang ke rumah. Pria itu lebih memilih tinggal bersama selingkuhannya dan tega menelantarkan anak serta istrinya demi seorang pelakor. "Jangan menguji kesabaran saya," sahut Ryan. "Tolong bawakan sweet corn cheese, pisang goreng keju dan lemon tea hangat dengan less sugar," ujar Arumi setelah beberapa detik memilih menu makanan yang ada di kafe tersebut. Wanita itu menyodorkan buku menu ke hadapan Ryan. "Saya pesan pasta, pisang bakar madu dan lemon tea hangat." "Kenapa dia memilih menu yang sama denganku? Seperti tidak ada pilihan menu lain saja," gerutu Arumi dalam hati. Pelayan itu bergegas mencatat semua pesanan Ryan. "Apa ada lagi, Pak? Bawakan juga 2 botol air mineral biasa." Kemudian pelayan itu beranjak dari tempatnya berdiri. Dia berjalan dengan cepat ke pantry, menyerahkan catatan berisi pesanan milik Ryan. Tampaknya dokter begitu familiar dengan tempat ini. Apakah dulu sebelum pergi ke Jepang, dokter pernah menginap di kawasan Jimbaran? Arumi membuka percakapan malam ini. Duduk berdua dengan seorang pria tanpa berbincang membuatnya terasa ngantuk, apalagi hampir seharian. Mengerahkan pikiran untuk menyerap semua ilmu dari pembicara membuat otaknya lelah dan ingin segera beristirahat. Ryan yang saat itu sedang memainkan telepon genggam segera meletakkan benda pipi itu di atas meja. Lagi dan lagi menatap Arumi dengan sorot mata tajam, seolah ingin menerkam sang mangsa. Mulut Arumi bungkam, ia tak berani membuka suara jika pria itu sudah memberikan tatapan tajam, setajam silet. Pernah sekali mendengar jawaban dari atasannya, sebuah senyuman manis terlukis di wajah. Pantas saja dokter begitu familiar dengan tempat ini. Pasti dulu dokter kesini bareng pacar ya. Biasanya orang yang banyak bicara akan mati terlebih dulu daripada orang lain. Sindir Ryan. Arumi mengerucutkan bibir. Ia paling tidak suka bila Ryan kembali bersikap jutek, galak maupun dingin. Menurutnya pria itu akan terlihat lebih tampan dan menarik jika memasang wajah ramah serta banyak tersenyum. Maka aura ketampanannya akan memancar bagi sinar rembulan di malam hari. "Cih, begitu saja marah. Saya kan cuma bercanda. Dok, jangan terlalu dianggap serius. Hidup itu harus dinikmati selagi berada di dunia. Maka perbanyaklah tersenyum," tutur wanita itu. Ia meraih telepon genggam dari dalam tas. Berbincang bersama Ryan malah membuat moodnya berantakan. Oleh sebab itu, ia lebih memilih membuka akun sosial media miliknya. Ketika membuka akun Instagram, netra wanita itu melihat foto sepasang wanita dan pria tengah berpelukan mesra dengan latar belakang matahari terbenam. Di keterangan foto itu bertuliskan, "Menikmati senja bersama kekasih tercinta." Meskipun foto si pria di blur, tetapi Arumi mengenal jelas siapakah pasangan yang sedang memeluk erat tubuh wanita itu. Pasangan tidak tahu malu, belum resmi bercerai, sudah liburan bersama, batin Arumi. Semoga saja kasus perceraianku segera berjalan selesai, agar aku tidak lagi berurusan dengan para penjahat itu. Bersambung.